mendengarkan doanya. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan renungan. Keluaran 35 ayat 30 sampai 33. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian, supaya ia membuat berbagai rancangan untuk dikerjakan dengan bahan emas, perak, dan tembaga, dengan mengasah batu permata yang akan ditatah, dengan mengukir kayu, dan dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dirancang itu." Daya kreatif. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata daya kreatif? Bisa jadi kita langsung berpikir bahwa itu tidak bisa dipisahkan dari kreativitas, yang merupakan kekuatan untuk menghasilkan ide-ide baru dan menarik. Sebagai manusia, seringkali kita enggan mengasah kemampuan untuk menciptakan kreativitas melalui daya kreatif yang kita miliki. Kita cenderung mencari cara yang instan dalam setiap kali menciptakan ide-ide yang baru, seperti meniru atau menjiplak ide dan karya orang lain tanpa adanya usaha dari diri sendiri. Hal ini kemudian membuat kita terbatas dalam menciptakan kreativitas, seperti menghasilkan karya yang menarik dan membawa transformasi yang positif dalam komunitas. Bacaan firman saat ini yang terambil dari kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai 33 ingin menyampaikan bahwa Allah memberikan roh pengetahuan dalam segala macam pekerjaan dan keahlian khusus. Allah memilih Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda untuk tugas penting dalam membuat perabotan ibadah di tabernakel, seperti yang dikatakan kepada Musa. Nama Bezaleel berarti dalam lindungan Allah. Ia adalah seorang ahli dalam merancang peralatan dari emas, perak, tembaga, dan mengukir kayu. Allah menguduskan keahlian ini dengan memberikan roh-Nya kepada Bezaleel dan memungkinkannya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Tugas dalam pekerjaan Allah tidak dapat sembarangan dilakukan. Setiap pekerjaan, baik rohani maupun jasmani, adalah panggilan dari Tuhan yang mengatur dan memperlengkapi umat-Nya untuk tujuan yang mulia. Masing-masing kita memiliki keahlian yang berbeda-beda, baik dalam hal profesi, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Setiap anggota gereja tanpa terkecuali memiliki peran dan kontribusi yang berarti dalam komunitas iman. Seringkali kita mengabaikan potensi yang ada di dalam diri kita, merasa bahwa hanya tugas-tugas tertentu yang penting dalam pelayanan. Setiap profesi, dokter, guru, insinyur, tukang, petani, dan aneka profesi lainnya memiliki nilai dalam mendukung misi gereja. Keahlian yang dimiliki anggota gereja dapat digunakan untuk melayani sesama, menginspirasi, dan membangun komunitas. Misalnya, seorang arsitek bisa membantu merancang tempat ibadah yang fungsional, sementara seorang akuntan bisa memastikan pengelolaan keuangan gereja yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan keahlian kita ke dalam pelayanan, kita bukan hanya memperkaya gereja, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota gereja menyadari dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan, agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam misi gereja. Tentunya setiap keahlian yang dimiliki bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar, yang memanggil kita untuk bersatu dan bekerja bersama demi kemuliaan-Nya. Daya kreatif yang kita miliki merupakan cara Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita,
menuntun setiap langkah dan pekerjaan kita agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa daya kreatif yang diberikan oleh Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Seperti Bezalel yang dipilih dan diilhami oleh Allah untuk membangun kemah suci, kita juga dipanggil untuk mengembangkan dan menggunakan keahlian yang kita miliki demi misi gereja. Roh Kudus memimpin setiap langkah kita, agar dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan membawa kemuliaan bagi Allah. Sebagai umat Allah, kita perlu menjadikan diri kita saluran berkat dan kreativitas Allah di dunia ini. Menyadari setiap talenta yang kita miliki sebagai alat untuk tujuan mulianya. Bersama-sama kita dapat mewujudkan visi Tuhan dan menghadirkan perubahan yang positif dalam komunitas kita. Demikian renungan untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kepada setiap kita Tuhan telah memberikan talenta, telah memberikan keahlian, telah memberikan potensi. Yang potensi, keahlian, dan talenta itu pasti telah Tuhan pilihkan untuk kita. Dan itu memang yang cocok, yang pas untuk kita. Karena itu, mari kita mengembangkan setiap talenta yang adalah merupakan anugerah Tuhan ini dengan semaksimal mungkin. Dan mari kita memakai talenta kita untuk berperan dan berkontribusi di komunitas dimanapun Tuhan tempatkan kita. Misalnya di keluarga, di gereja, di sekolah, di tempat kuliah, di pekerjaan, dimanapun. Mari kita memakai potensi, keahlian, dan talenta kita ini untuk dapat membuat komunitas di mana Tuhan telah tempatkan kita menjadi komunitas yang lebih baik dengan kehadiran kita di situ. Sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui talenta yang telah Tuhan berikan buat kita. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pelita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mari kita mengamini bahwa firman Tuhan adalah betul-betul pelita bagi kita. Pada saat kita bimbang, pada saat kita takut, pada saat kita kehilangan arah, ada firman Tuhan yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
Sekarang kita akan masuk dalam sesi kesaksian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang rindu untuk memberi kesaksian, maka dipersilahkan untuk memberikan kesaksian pada saat ini. Ada Bapak Ibu yang mau memberi kesaksian? Mari Bapak Ibu, ada yang mau memberi kesaksian? Yang memberi kesaksian yang dapat menguatkan iman kita bersama. Nggak perlu saya tunjukkan ya. Nanti kalau saya tunjuk, kayaknya sebentar. Jadi Bapak Ibu ada yang mau memberi kesaksian? Mungkin Christine. Mangga Christine. Jadi Christine tuh sebulan terakhir itu lagi banyak banget load kerjanya. Jadi ada pressure juga jadi kerjaan juga lagi banyak pressure-nya. Terus sempet ada di mana kayak ngerasa capek banget. Terus juga bos aku, dia tuh cara penyampaiannya agak kasar. Terus sebenarnya Kristen ngerasa ini leader ngomongnya tuh kenapa nggak dijaga gitu loh. Kadang di luar juga serampangan kayak gitu. Terus ada momen dimana apa salah ya kemarin ngambil kesempatan ini gitu. Ada posisi kayak gitu karena merasa aku tuh berada di circle yang toxic gitu, karena saat break pun kayak biar aku dapet feelingnya gitu sama bos aku, ya aku juga ikut circle-nya jadi kerja ngomongin orang gitu ya. Terus aku yang menahan untuk gimana ya untuk bisa bergaul dengan mereka tetapi tetap menjadi diri aku kayak gitu. Nah, lewat ini kayak aku tuh mendapat jawaban gitu loh, kayak diingatkan untuk tetap menjalankan tanggung jawab aku, tetapi bisa tetap menjadi kesaksian buat orang lain. Jadi aku tetap jaga tuh kalau profesi aku dan identitas aku tuh nggak berbeda. Aku sama-sama menjadi orang yang sama. Jadi saat bos aku kasar, aku nggak ikutin dia ngomong kasar. Aku juga nggak ngegelutuk di hati. Cuman aku berdoa untuk Tuhan bantu aku untuk bekerja sesuai dengan caranya Tuhan. Dan ini diingetin bahwa profesi aku juga sebenarnya bukan tiba-tiba Tuhan tempatin aku di situ. Tetapi aku diingetin untuk membawa perubahan di tempat kerja aku ini. Jadi kesaksiannya adalah kayak aku tuh lagi bergumul nih. Terus bukan tiba-tiba sih, ini bukan kebetulan. Aku diingetin malam ini untuk tetap teguh dengan pendirian aku, tetap diingetin bahwa pekerjaanku ini, profesiku ini juga pelayanan buat Tuhan. Dan sebagai anak muda juga aku harus membawa pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar aku. Dan salah satunya adalah di tempat kerjaku sekarang yang menurutku, kenapa ya bos aku malah kayak gini gitu. Tapi ya puji Tuhan aku bisa menjalaninya dengan happy juga, agak sedikit kesel tapi ya gak apa-apa, tetap taat dulu aja. Terus aku juga mencoba untuk berserah sama Tuhan dan kreatif gimana ya cara menghadapi kalau dia lagi kayak gini, menghadapi si A kalau kayak gini gitu. Jadi diinget lagi untuk minta sama Tuhan kasih cara yang tetap sopan tapi menarik gitu. Jadi hari ini terberkati banget. Terima kasih banyak pelayanannya untuk Komisi Dewasa. Sekian, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah memberi pengendalian diri yang luar biasa
pada Christine. Iya, bener banget. Dan Bener Tuhan banget. telah memberi daya kreatif Kayak- yang luar biasa bagaimana Sabar. mengatasi kesalahan hati. Itu ya Christine ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan karena Tuhan kita begitu baik ya. Iya, bener banget. Ya, sebenarnya bicara tentang Bezalel ini, saya jadi merindukan anak saya sebenarnya. Karena saya dan suami saya, Dede itu begitu menyukai yang namanya Bezalel pada saat kami membaca Alkitab itu. Karena nama Bezalel ini, bagaimana dia dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dia penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pengertian. Makanya begitu anak saya yang ketiga lahir, kami menyelipkan nama Bezalel di dalamnya. Saya ingin memberi kesaksian sedikit. Pada saat saya mempersiapkan untuk pekan doa yang pekan doa jelang Pentakosta yang hari ke-8 ini, tadi sore, terus udah gitu saya lagi bergumul, Tuhan apa yang harus saya omong gitu ya. Tuhan harus beri kepada saya hikmat gitu supaya saya dapat menjadi membawakan pekan doa ini dengan baik gitu. Tiba-tiba ada telepon dari dia gitu ya. Pada saat saya membaca tentang firman Tuhan tentang dia, tiba-tiba ada telepon dari dia dan kami ngobrol panjang lebar gitu. Dan satu yang saya rasakan bahwa bagaimana seseorang itu bisa membuat diri seseorang itu menjadi nyaman, menjadi tenang begitu ya. Jadi pada saat itu saya merasakan, Tuhan, bagaimana saya bisa menjadi seseorang dengan talenta saya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang membuat orang lain tuh nyaman kalau berada di dekat saya gitu begitu. Jadi saya memohon pada Tuhan supaya Tuhan jadikan saya orang yang seperti itu. Jadi pakai talenta saya, pakai apa keahlian yang Tuhan anugerahkan pada saya untuk saya dapat menjadi orang yang membuat orang lain menjadi nyaman gitu. Ya, ada lagi yang memberi kesaksian? Ya, saya. Oke, silakan Penatua Esther. Saya juga merasa ini pekerjaan Roh Kudus. Tadinya bingung juga nih mau menyampaikan apa. Jadi ternyata dalam hidup saya Tuhan memberikan saya talenta untuk melayani keluarga. Yang pertama saya menghadapi mama yang luka dekubitus. Luka dekubitus kan mama saya sakit Parkinson seperti cicinya Ibu Kimbling ya. Jadi berbaring lama, jadi ada luka baringan yang bisa mencapai tulang itu karena tekanan yang berkepanjangan pada kulit, jadi membatasi aliran darah dan menyebabkan kerusakan jaringan bisa sampai ke tulang. Nah itu di dekat tulang tulang ekor. Nah terus saya juga melayani mama sampai akhirnya pada saat luka dekubitus itu ya. Jadi sebetulnya lukanya kecil sebesar jerawat, tapi begitu dipetakan karena mama saya sakit panas tinggi, lalu dibawa ke dokter, lalu kata dokter, wah ini mah ada luka dekubitus nih. Jadi sebesar jerawat lah apa bisul, tapi begitu dipetakan jadi besar segini nih ibu-ibu, bapak-bapak, dalamnya sedalam 3 ruas jari, buku jari. Jadi pada saat setelah dioperasi itu, kan biasa kalau pasien, keluarga silakan, dipersilakan keluar. Pasien mau dimandikan, tahu-tahu udah beres kan, sudah diperban, udah apa. Jadi setelah berlalu beberapa waktu, akhirnya dikatakan oleh dokter, mamanya sudah boleh pulang. Nah saya juga kan berpikir, waduh kalau saya pulang, saya harus bagaimana nih? Gitu. Akhirnya saya bertanya, dok saya harus bagaimana nih? Oh gampang Bu, ada tim home care, tinggal dipanggil saja nih dokter plus perawatnya bisa dipanggil ke rumah. Oh iya oke. Saya nggak berpikir apa-apa. Ada juga tim wound care katanya yang merawat luka, itu juga sama, bisa dipanggil ke rumah. Jadi ada 1 dokter juga perawat yang bisa dibawa ke rumah. Tiba-tiba saya pikir,
waduh, enaknya gampang ke rumah, tapi artinya kan harus ada fulus yang keluar kan, ada uang, sejumlah uang yang harus disediakan. Sedangkan dengan perawatan mama saya di rumah sakit beberapa lama itu sudah menghabiskan uang cukup besar. Akhirnya mama bisa pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada saya. Jadi pada saat dokter, suster terutamanya, suster sedang merawat luka mama di ruang rawat inap itu. Jadi hordennya saya sibak. Kemudian saya lihat gimana sih caranya merawat luka dekubitus. Jadi saya bisa lihat sendiri bagaimana luka itu menganga lebar, jadi kelihatan daging merah segar, kemudian ada jaringan apa mungkin darah putih kering itu harus digunting. Begitu digunting keluar darah segar, kemudian diobati. Jadi seperti kalau mulut kita jadi ada rongga ke dalam gitu ya, sampai harus dikerok, dibersihkan. Sebetulnya kaki saya lemes udah ngelihat itu. Terus saya berusaha untuk memvideo kondisi itu. Lalu saya tunjukkan ke papa. Oh, papa saya sampai nangis. Saya nggak kuat, kata papa saya. Nah, kata-kata itu mengiang di pikiran saya. Wah, kalau papa saya nggak kuat, kalau saya nggak kuat, artinya siapa yang mau ngurus mama di rumah kan? Artinya kan cuman saya. Nah, terus akhirnya saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Akhirnya saya ingat ada renungan apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu, walaupun dalam gelap sekalipun penyertaan Tuhan itu nyata. Pegang pengharapan itu erat-erat dan bagaimana bersama Tuhan itu tidak pernah ada jalan buntu. Hanya proses menuju kemenangan. Nah itu saya pegang teguh, jadi pada saat mama pulang, itu mulai itu selama 1 tahun saya merawat mama. Ya pertama masih bisa membayar untuk tim home care, tim wound care, karena mama saya kan dipasang sonde juga. Tapi setelah 6 bulan berlalu, kantong saya ya makin tipis ya. Jadi akhirnya saya cuma bisa nangis ke Tuhan. Tuhan, saya cuma punya tangan saya, tangan kiri dan tangan kanan. Saya mau serahkan tangan saya, Tuhan berkati supaya melalui tangan ini ada kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan memberikan saya talenta untuk bisa melayani mama dengan baik. Jadi kalau orang yang sakit dekubitus itu kelamaan miring kiri, kuping mama saya sobek di sini luka. Kelamaan berbaring di kiri, bahunya luka. Di kanan juga sama, di punggung sama. Saya sampai akhirnya satu saat sesudah 8 bulanan itu habis itu obat-obatan. Dan kondisi keuangan saya sudah semakin tipis. Saya cuma bisa berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jadi saya betul-betul sungguh mengandalkan Tuhan, meminta bantuan Tuhan sungguh. Tapi saya sungguh bisa menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Ada saja berkat Tuhan untuk bisa beli pampers mama, untuk bisa beli obat-obatan. Sampai akhirnya 1 tahun mama semakin parah sakit Parkinsonnya. Sampai akhirnya pada saat dinyatakan kata dokter sudah tidak ada harapan lagi, saya cuma bisa nangis kepada Tuhan. Tuhan obatnya habis ini untuk lukanya bagaimana. Tiba-tiba Tuhan memberikan pencerahan, itu masih ada titayocin tuh di kotak obat. Akhirnya saya cuma nangis ke Tuhan, Tuhan berkati titayocin ini supaya bisa membuat luka mama ini yang di punggung, yang di bahu, dan di kuping ini bisa kering. Jadi mama udah nggak sadar, udah tidak bisa merespon seperti orang yang sehat ya. Jadi saya cuman dalam nama Yesus saya pakai obat-obatan ini untuk kesembuhan luka mama. Dan puji Tuhan pada saat mama dipanggil pulang oleh Tuhan tidak ada satupun luka di tubuh mama dan mama bisa dalam kondisi yang baik,
kembali cantik seperti sedia kala, dan saya percaya bahwa semua itu juga pertolongan Tuhan. Yang kedua, saya juga diizinkan Tuhan merawat papa yang sakit stroke, dan yang selanjutnya saya merawat adik saya yang sakit kanker breast cancer, sampai yang akhirnya menyebar sampai ke otak kecil, juga sampai ke batang otak. Dan itu bukan hal yang mudah, tapi Tuhan memampukan saya untuk menjadi, dalam tanda petik, dipakai Tuhan jadi suster untuk keluarga inti saya, dan saya merasakan saya mendapat ilmu yang luar biasa. Saya tidak perlu kursus, tidak perlu lagi sekolah merawat, tapi Tuhan memampukan saya untuk bisa merawat mama saya, merawat papa saya, merawat adik saya. Ada yang ingin saya sampaikan juga, bahwa merawat orang tua itu bukan kewajiban seorang anak, tetapi berbakti dan merawat orang tua adalah berkat seorang anak. Mengapa berkat? Karena itu adalah hak istimewa seorang anak. Jadi jika kita diberikan kesempatan untuk berbakti dan merawat orang tua di masa ini, itu bukan beban, bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban itu seperti tugas ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ada dalam posisi sedang berbakti merawat orang tua yang sakit pada saat ini, bersyukurlah, karena itu adalah berkat. Dan saya bisa merasakan sendiri berkatnya apa buat saya. Saya sampai detik sekarang sehat, Ibu Bapak. Sehat, saya tidak pernah sakit. Suami sakit, anak-anak sakit. Tapi saya sampai detik ini saya selalu sehat. Saya percaya bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, karena saya bisa merawat, melayani keluarga, melayani orang tua, melayani adik sampai akhir hayat. Sekian, biarlah kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Kita berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan membantu memampukan kita pada saat kita lemah. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya Penatua Esther. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu doa syafaat. Akan doa syafaat ini mungkin ada yang di kolom chat atau ada yang mau didoakan kalau tidak, mungkin tidak bisa menulis di kolom chat, boleh dibicarakan saja sekarang, dikemukakan saja sekarang kalau misalnya ada yang mau didoakan. Ya, Bu Lina, tolong buat Gwen Ya, sehat ya. Terima kasih, Bu Lina. ya siap. Terima kasih, Bu Nina. Ada lagi yang Pak Kunadi, Ci, papanya Cilusia. ya Pak Kunadi, Papa. Iya. Sakit ya, Pak Edo ya? Dia dirawat di rumah sakit, tapi belum tahu sakit apa ya. Oh ya. Ada lagi yang lain yang mau didoakan? Pak Kuncoro juga ya, suaminya Bu Ingrid. Ya. Mohon bantuan rekan-rekan KD untuk menulis pokok-pokok doanya. Ini ada tambahan, mohon didoakan Gwen, cucunya Ibu Nina, kemudian Pak Kunadi, papahnya Lucia CH, kemudian Pak Kuncoro. Saya juga, Bu. Iya, baik. Iya, kenapa? Untuk cucu yang Senin masih ujian, tolong diberi kesehatan, diberi semangat, diberi berkat sama Tuhan supaya bisa lancar belajarnya, sehingga dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik. Ya, cucu. Namanya Stephen. Stephen ya? Ya, kelas 1 SMA. Baik, ada lagi yang lain? Makasih. Ya, siap. Sama-sama, Cius ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, rekan-rekan KD bisa menampilkan pokok-pokok. Mohon diulang. Oh, sorry. Yang pertama itu adalah untuk Gwen. Gwen itu dia alergi, mungkin ya, alergi gluten. Ini cucunya Ibu Nina. Kemudian Pak Kunadi ini papahnya Lucia.
CH, dia sedang ada di rumah sakit tapi belum tahu penyakitnya apa. Kemudian Pak Kuncoro, suaminya Ibu Ingrid, jadi mereka bertiga ini sedang sakit, mohon didoakan. Kemudian berdoa juga untuk cucunya Ji Yuxiang, namanya Stephen, kelas 1 SMA yang sedang menghadapi ujian. Bu, satu lagi, cicinya Bu Kimling ya? Oh iya, oke. Cicinya Bu Kimling. Cicinya Bu Kimling ini sakit juga ya? Iya, lagi di ICU. Cicinya Bu Kimling. Jadi yang sakit itu 4 orang, Gwen, Pak Kunadi, Pak Kuncoro, dan cucunya Bu Kimling. Cicinya Bu Kimling. Oke. Kade, yang ini didoakan oleh satu orang atau mungkin bisa dilengkapi dulu. Iya, Gwen cucunya Ibu Nina sedang sakit. Sedang sakit itu karena alergi gluten ya. Kemudian Pak Kunadi ini papahnya Lucy ya. Sakitnya di rumah sakit, sekarang belum tahu penyakitnya apa. Pak Kuncoro juga belum tahu, suami Ibu Ingrid sedang sakit. Kemudian yang sedang sakit lagi, satu lagi adalah cicinya Ibu Kimling sedang ada di ICU. Cucu. Bu Kimling. Cici, bukan cucu. Oh, sorry, cicinya Bu Kimling. Cicinya Bu Kimling. Yang nomor 6 itu dibuang saja, Ron. Ya. Cici Bu Kimling sakit, sedang Ya, sakit di ICU, ya? sedang di ICU ya. Kemudian ada pokok doa juga yang Stephen kenapa? Stephen ini cucunya mohon didoakan sedang ujian. Mohon diberi kesehatan. Namanya Stephen, kelas 1 SMA. Mohon didoakan supaya ujiannya lancar, supaya diberi kesehatan. Ini ada pokok doa juga dari pokok doa yang dari memang pokok doa dari pekan doa jelang Pentakosta ini. Ada 2 pokok doa, kemudian ditambah dengan yang ini. Yang di chat juga ada? Ada? Oh ya, tambahkan di situ, Ron. Ya. Oh, berarti yang ini udah ada ya. Yang nomor 6 itu sama dengan nomor 4. Ya. Ada satu lagi. Ada yang itu ya, panitia Paskah minta didoain juga tuh. Panitia Paskah, di mana infonya? Enggak, dia cuma nulis panitia Paskah mohon didoakan. Untuk ibadah ini Pentakosta. Tadi panitia Paskah cuma mau doain komisi anak, tapi udah keburu keburu diketik sama komisi anaknya sendiri itu. Ya. Oke. Baik, ini ada pokok-pokok doanya kayaknya kalau misalnya ada tambahan ya apa untuk mendoakan Erwin bekas supir gereja, kenapa itu? Nomor berapa, Ci? Atau tambahan? Enggak, itu di chat tulis berdoa juga untuk Pak Erwin, mantan supir gereja yang sedang sakit.
Baik, ini ada 13 pokok doa. Berarti sebentar. Mohon bantuan Bu Diana Jen untuk mendoakan yang sakit ya Bu Jen. Bu Diana. Bu Diana mohon mendoakan yang sakit ya Bu. Yang sakit wah. Ya. Mesti catat lagi. Saya soalnya matanya kurang terlalu jelas kalau lihat tulisan di sini ya. Oh, iya. Ron diulang lagi Ron. Jadi yang sakit itu Gwen, Pak Kunadi, Pak Kuncoro. Kemudian nomor 10 itu cicinya Ibu Kim Ling dan Pak Erwin, mantan supir gereja itu ya, Bu Diana. Ben, Pak Kunadi, Pak Kuncoro, Pak Erwin. Terus satu lagi siapa? Ada 5 ya? Kim Cui, Ibu Kim Cui. Oh, Ibu Kim Cui, kakaknya ya? Iya, kakaknya Ibu Kim Ling. Iya. Ditambah ini untuk Erwin. Bapak Erwin ya, mantan supir gereja. Ciul mohon bantuannya Ciul untuk mendoakan dari nomor 7, 8, 9. Ya, baik. 9, sekalian 12 ya. Ya, baik. Kemudian apalagi? Sudah semua? 7, 8, 9, 12. Sebentar. Mohon bantuan Bu Ade Maria untuk mendoakan. Bentar. Mohon bantuan Bu Ade Maria, bisa Bu Ade? Bu Ade. Maaf Bu Lina lagi mual. Oh ya. Siap ya. Baik, didoakan juga ya Bu. Iya Bu. Bu Yanwati, bisa Bu Yanwati mohon mendoakan. Bu Yayan. Saya nggak bisa, Bu. Punten ya. Ya, Bu Jen Simon minta tolong doanya, Bu. Yang mana ya, Bu? Yang mana, Ron? Yang ini, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Terakhir itu yang mana ya? Doa untuk ibadah Pentakosta. Oh. Ya. Kemudian sama ditambah yang untuk ini ya, untuk cucunya Ci Yuis yang sedang ini ujian, mohon diberi kesehatan. Kemudian pokok doa yang ada di dalam pokok doa pekan doa jelang Pentakosta hari ke-8, mohon didoakan oleh Ibu Laniwati Bu di sana. Ada pokok doa, ada pokok doa. Iya. Baik, kita mulai. Mari kita berdoa. Sebentar. Saya rapihkan dulu ya. Ya. Ini Bu Jen ya. Ya.
Sudah. Ya, mari kita mulai berdoa. Dari saya, Bu. Ya. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, minta pimpinan Roh Kudus menuntun kita semua. Selamat malam Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan padamu Bapa, karena kasih setia Tuhan tetap hadir, terutama dalam pekan doa di malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena telah Tuhan sertai pekan doa dari awal hingga doa syafaat ini Tuhan. Bapa, malam ini kami menaikkan segala rasa syukur kami karena Tuhan masih menyertai dan memelihara kami. Kami mohon selalu Roh Kudus menuntun kami, mampukan kami untuk tetap hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan tangan kasih sayang Tuhan. Teringat bagi saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Kami teringat untuk cucu dari Bu Nina Gwen yang sedang dalam sakit karena masalah di gutin ya Tuhan Yesus, kiranya usaha kesembuhan dari keluarga Tuhan kiranya berkati sehingga pada saatnya Gwen dapat sembuh dan dapat beraktivitas dengan ceria, dengan gembira. Kami juga mendoakan Pak Kunadi, suami dari Ibu Sali yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, tapi belum tahu apa sebab penyakitnya. Tuhan juga berkati segala upaya sehingga dapat sembuh kembali. Kami juga mendoakan akan Pak Kuncoro, suami dari Ibu Ingrid yang kembali masuk ke ICU karena panas yang cukup tinggi. Tuhan berkati segala upaya dari tim dokter, tim medis maksud kami supaya dapat keluar dari masalah yang sudah cukup lama di ICU ini Tuhan. Dan juga berikan Bu Ingrid kekuatan dalam mendampingi Pak Kuncoro. Kami juga mendoakan Pak Erwin, mantan sopir dari gereja kami GKI Guntur dalam kondisi sakit. Tuhan juga berkati segala upaya untuk kesembuhannya. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kekuatan sehingga pada saatnya Pak Erwin dapat sembuh kembali. Kami juga mendoakan kakak dari Bu Kim Ling, Bu Kim Chui yang juga sedang dalam kondisi yang belum pasti karena sakit di ICU, masih dijalani. Tuhan, Engkau sakit yang dideritanya, Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Tubuh ini yang milik Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat sakit penyakit menjamah mereka yang sakit Tuhan, terutama bagi kakaknya Bu Kimling. Tuhan berikan jalan keluar bagi tim medis agar sakit penyakit yang diderita dapat diangkat. Tuhan berkati obat-obatan, minuman, makanan, semuanya ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan kuasa dari Tuhan anugerah-Mu mau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Berikan kami kesatuan hati untuk tetap mendoakan saudara-saudara ini Tuhan. Sehingga pada saatnya mereka dapat sembuh dan pulih kembali karena kuasa dan anugerah Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Kami mohon pada Bapa di surga. Amin. Bapa di surga, kami juga sekarang berdoa Tuhan untuk pengurus Posjem Kopo Permai Tuhan yang sudah dilantik untuk periode 2025 sampai 2027. Kiranya Tuhan terus menolong, memberikan sukacita, semangat dalam melayani jemaat Tuhan di Posjem. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rencana pembekalan untuk pengurus tentang liturgi ya Tuhan pada tanggal 8 Juni yang akan datang oleh Penatua Samuel. Kiranya Tuhan menolong supaya pengurus yang hadir bisa datang dan mengerti, makin belajar bagaimana membuat liturgi dengan baik dan juga memimpinnya
dan melaksanakannya ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rapat perdana pengurus ya Tuhan. Sesudah acara pembekalan itu, kiranya Tuhan memberkati acara rapat itu. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk rencana renovasi ruang ibadah Posjam Kopo Permai. Kiranya Tuhan mencukupkan segala dana dan juga segala pelaksanaannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri Pak Agus, Ibu Feni, Tuhan, pasca terinfeksi virusnya, Tuhan terus menyembuhkannya. Ya Bapak, kami juga sekarang berdoa untuk Komisi Anak ya Tuhan, di mana esok hari akan diadakan Kids Olympic Games di BPK Penabur KBP ya Tuhan. Tolonglah berilah semuanya berjalan lancar ya Tuhan, karena akan diikuti oleh dari Ujung Berung, dari Guntur dan Kopo Permai ya Tuhan. Berikanlah sukacita kepada adik-adik kami itu Tuhan dalam acara itu, dan Tuhan memberkati. Ya Bapa di sorga, kami serahkan segala acara ini ya Tuhan, supaya berguna bagi adik-adik kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, pada malam ini kami juga memohon kepada Engkau agar Engkau menolong kami di dalam mempersiapkan ibadah Pentakosta pada hari Minggu 8 Juni 2025. Mari Tuhan tolong kami, persiapkan kami semua, hati kami Tuhan, dengan pekan doa yang sudah kami jalani selama 8 hari ini juga Tuhan. Kiranya itu menggiring kami untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin mengerti dan memahami apa arti Pentakosta buat kami. Dan izinkan kami Tuhan semua agar kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan dengan lebih tulus lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu. Mari Tuhan Kau persiapkan agar segala sesuatunya boleh berjalan baik dan lancar. Malam ini juga Tuhan, kami memohon untuk Stephen, cucu dari Ibu Yusyang, yang mana masih menghadapi ujian Tuhan. Untuk hari Senin nanti, mari Tuhan berikan kesehatan, kemampuan Tuhan, kecerdasan, sehingga boleh menyelesaikan ujiannya dengan keadaan yang prima, yang terbaik, sehingga membuahkan hasil yang terbaik juga. Dan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Stephen juga memahami arti daripada keberhasilannya adalah penyertaan Tuhan semata. Kami mau serahkan semua ini dalam nama-Mu. Terima kasih, Bapa. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, baik dalam senang maupun susah, dalam mengatasi segala masalah. Tuhan selalu menyertai kami, menunjukkan jalan keluar sehingga kami dapat menjalani kehidupan berkat penyertaan Tuhan. Kami sadari bahwa hanya diri kami sendiri kami tidak mampu mengatasinya, tapi berkat penyertaan Tuhan kami dapat menjalani kehidupan kami. Penuh damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami juga mohon penyertaan serta tuntunan Roh Kudus di dalam melayani-Mu, di dalam melaksanakan tugas, di dalam bekerja, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan hikmat, pengertian, pengetahuan,
juga keahlian yang merupakan kemampuan yang berasal dari Tuhan, sehingga menjadi pembaharu kehidupan di dalam melayani dengan penuh kreativitas dan tidak hanya meniru apa yang sudah ada, tetapi betul-betul melaksanakannya dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kami laksanakan semuanya menyukakan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama yang dilayani juga. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasih Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sampai di penghujung acara Pekan Doa Jelang Pentakosta hari ke-8 ini. Kepada setiap kita masing-masing diberikan PR untuk menemukan talenta kita masing-masing dan mengembangkan talenta itu secara maksimal. GKI Guntur menanti pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dengan menggunakan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan. Kita akan mengakhiri Pekan Doa ini dengan menyanyikan PKJ 153, Pakailah Seluruh Hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat Tuhan, mari kita berjanji untuk memakai setiap talenta, setiap keahlian, setiap potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri Pekan Doa hari ke-8 ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 masih ada Pekan Doa hari ke-9, dilaksanakan secara online melalui Zoom seperti biasa, dilaksanakan pada pukul 19. Diharapkan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari hadir lagi. Kemudian yang kedua adalah Pekan Doa Jelang Pentakosta yang terakhir dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025, dilaksanakannya secara onsite bertempat di GKI Guntur pada pukul 18. Umat Tuhan semua diundang untuk menghadiri Pekan Doa hari yang terakhir ini. Mari bersama-sama bersekutu di GKI Guntur. Demikian pengumuman untuk hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Seperti biasa, di akhir dari persekutuan kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari membuka kameranya. Ron, tolong. Ya, nunggu penuh dulu. Nggak akan difoto ya sebelum kalau masih ada item-item. Ah, ayo, siapa lagi? Ayo dibuka kameranya. Yuk, kita foto dulu ya. Ini yang pose biasa ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang gaya bebas. Ayo gaya bebas. Siap. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ditunggu lagi besok kehadirannya. Bulina. Selamat malam Terima semuanya. kasih Bapak Ibu. Kasih Selamat semua. malam. Kasih ke komisi dewasa. Thank you, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Izin live ya. Gitu. Nih.